Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berada di rumah Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Surgawi, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat setiap berkat-Mu, buat setiap anugerah-Mu. Tuhan Yesus, pagi ini ada waktu bagi kami untuk kami boleh menyembah Engkau, untuk kami boleh memuji Engkau, untuk kami boleh mendengarkan firman, untuk kami boleh menikmati perjamuan kudus-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang yang ada di tempat ini, tidak ada yang satu orang pun yang terlewati oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita masih dalam sikap menyembah Tuhan. Mari datang kepada Tuhan mengucap syukur buat setiap kebaikan-Nya, buat setiap anugerah dari dalam kehidupan kita. Sekalipun setiap musim sudah berlalu, tapi kasih Tuhan gak pernah berakhir. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih
Burung di udara Dia pelihara, burung di udara Tuhan pelihara. Sekali lagi dari awal naikkan pujian ini, mustimah terpuji Tuhan selalu berganti, kasih tetap abadi, Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah Tuhan, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami yakin kepadamu Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi, Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih sama-sama boleh angkat tangan bilang Tuhan selalu akan menolong kehidupan kita. Menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Sekali lagi sama-sama bilang, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan selalu bersama dalam kerjaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Bilang Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Sekali lagi kataku bilang Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan yang selalu menolong hidupku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Banyak jemaat yang mau bantu. Terima kasih banyak. Yesus, Engkau mengenyangkanku Tuhan.
Tidak ada satu orang pun yang terlewati oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Yang diberkati sama-sama bilang amin. Shalom jemaat Tuhan. Siap memuji Tuhan. Amin. Sama-sama bilang Yesus kekasih jiwaku.
boleh memuji Tuhan. Amin. Pagi ini kita akan mendengarkan firman. Mari sama-sama tundukkan kepalamu kembali. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan buat bulan yang baru, bulan September Tuhan. Yang bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Yang bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami tahu Tuhan, terlalu besar kasih-Mu di hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kematian-Mu hanya sekali Tuhan. Dan kami tahu ini menebus setiap dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Dengan darah-Mu Kau selamatkan
Terlalu besar pengorbananmu buat kami ya Tuhan. Terlalu besar anugerahmu buat kami, dan Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang setia, yang selalu mau belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami yang umat-Mu ada di dalam rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Biarlah firman-Mu yang akan ditaburkan akan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini, urapi hamba-Mu yang mempunyai kemampuan yang sangat terbatas, tetapi hamba mengandalkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk berbicara melalui kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berbicaralah bagi kami, karena kami siap mendengar. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara diberkati hari ini? Ada sukacita? Berikan senyum yang terbaik kepada kiri kanan saya. Saudara, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin bertanya. Ada dua pertanyaan yang saya mau ajak saudara renungkan pada pagi hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Pertanyaan yang pertama, seandainya Bapak Ibu tinggal atau ada di sekitar rel kereta api, kemudian pada suatu saat Bapak Ibu melihat ada orang yang mungkin mabuk dan dia tertidur di rel kereta api. Kira-kira kalau Bapak dan Ibu melihat, apa yang Bapak dan Ibu akan lakukan? Ya, dikasih bangun ya mungkin. Kalau dia lagi mabuk tidak bisa bangun, apa yang Bapak Ibu lakukan? Diangkat. Kalau Bapak Ibu tidak bisa angkat karena dia terlalu besar, diseret. Apakah kita seret karena kita tidak sayang dia? Saking sayangnya kita seret dia, dipaksa. Kenapa? Karena kita tidak mau dia mati, betul? Pertanyaan yang kedua, seandainya Bapak Ibu sedang di jalan atau ini agak dekat-dekat dengan jurang, kemudian Bapak Ibu melihat ada orang buta yang sedang berjalan menuju ke jurang, dan dia nggak tahu karena dia buta, dia nggak tahu kalau itu di depannya jurang. Apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Ya, dituntun ya, ditolong ya, paling tidak dikasih tahu, oh jangan jalan situ belok atau gitu, paling tidak ya ngomong ya. Atau kalau umpamanya dia nggak bisa dengar, kita akan berusaha untuk datang dan pegang tangannya, bu jalan yang di sini, ini yang benar. Kalau ibu jalan situ, ibu bisa jatuh ke jurang. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sadarkan saudara bahwa kita setiap hari diperhadapkan dengan situasi ini. Kenapa? Ada firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal, dia katakan begini, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Sadarkah Bapak Ibu bahwa di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang sedang berjalan menurut mereka itu jalan lurus, menurut mereka itu jalan yang benar, tetapi mereka tidak sadar kalau itu adalah menuju kepada jurang yang dalam, menuju kepada kematian. Nah, Tuhan memanggil kita untuk tugas membawa mereka supaya mereka bisa melihat. Mungkin, loh kan mereka tahu. Saudara sadarkah saudara bahwa firman Tuhan mengatakan orang-orang yang di luar Tuhan, mereka tidak tahu jalan lurus itu. Ingat waktu Tuhan Yesus ada di salib, orang menganiaya dia, orang menyiksa dia. Apa doanya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya, sekalipun orang dengan sadar melakukannya, tetapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa pikiran mereka, mata dan pikiran mereka dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak sadar bahwa jalan yang mereka tempuh saat ini
Itu sebabnya Tuhan memanggil saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan Yesus turun ke bumi. Dan hari ini, mulai bulan ini, tema kita adalah penginjilan. Tema kita mulai bulan September ini adalah penginjilan. Nah, bulan yang lalu, awal bulan saya menayangkan di sini bahwa tugas gereja itu ada 5 tugas utama gereja. Tugas yang pertama, kelima tugas ini tidak bisa dikatakan ini nomor 1, nomor 2, tetapi itu semuanya penting. Nah, kita sudah membahas bulan lalu mengenai pemuritan. Kita dimuridkan supaya kita menjadi murid. Supaya jadi murid yang apa? Supaya kita menjadi murid yang mau menginjil. Sudah begitu, yang kedua, 3 tugas gereja adalah ibadah, pelayanan, dan diakonia. Ini semua adalah persekutuan. Ini semua adalah tugas gereja. Nah, bulan ini kita akan belajar mengenai penginjilan. Mungkin saudara bertanya, apa sih penginjilan itu? Bayangan kita selama ini yang namanya penginjilan adalah kita pergi kepada orang dan bercerita, "Hei, kamu terima Yesus, kamu harus percaya Yesus. Kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu masuk neraka." Lah, kalau penginjilan yang kita pahami hanya seperti itu, maka nggak ada yang berani menginjil. Kenapa? Karena labrak. Tapi pagi hari ini saya mengatakan bahwa penginjilan, apa sih penginjilan? Dan saya harap nanti pengkhotbah berikutnya akan melanjutkan. Penginjilan itu berasal dari kata Injil. Injil dalam bahasa Yunaninya Evangelion, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yang kemudian kita pakai kalau Bapak Ibu sering dengar kata evangelis. Pernah dengar ya kata evangelis? Itu berarti orang yang memberitakan Injil. Nah, Injil itu sendiri apa sih? Injil artinya kabar baik. Kabar baik. Semua yang baik yang diberitakan kepada orang lain itu adalah kabar baik. Jadi kalau dikatakan evangelis, berarti orang yang memberitakan Injil. Penginjilan berarti pekerjaan, suatu tugas untuk memberitakan suatu tugas untuk memberitakan Injil. Jadi kalau kita katakan kita harus masuk dalam penginjilan, itu berarti kita harus memberitakan kabar baik. Saudara siap memberitakan kabar baik? Kabar baik itu apa saja? Contohnya, saya lagi susah, kemudian saya datang kepada Pak Yusak. Pak Yusak lihat saya kok bukannya murung. Kemudian Pak Yusak tanya saya, "Kak, kenapa kok bukannya murung?" "Ya, saya lagi sedih deh." "Kenapa?" "Perut saya sakit." Terus Pak Yusak bilang, Kakak sudah berdoa belum?" "Sudah, saya sudah berdoa sama Tuhan." "Terus?" "Iya, tapi belum sembuh." Pak Yusak kasih tahu saya, "Oh Kak, saya kemarin sakit perut, saya minum obat ini." Saya dikasih sama dia, itu juga memberikan kabar baik buat saya. Jadi penginjilan berarti memberitakan kabar baik, segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, kita ceritakan kepada orang lain, itu kabar baik. Dan apakah nanti kita lihat kesempatan, kalau pada akhirnya ada kesempatan untuk kita bercerita tentang Yesus, puji Tuhan, sampaikan itu. Karena memang tujuan akhirnya ke sana, tetapi paling tidak kita sudah menyampaikan kabar baik. Nah, sampai di sini semua memahami apa itu penginjilan? Bersaksi tentang segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan, sesuatu yang baik yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita.
Itu adalah penginjilan. Dan pada akhirnya, memang pada akhirnya kita amalkan bahwa kita mau memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Tetapi penginjilan itu tidak langsung cek. Nanti kalau langsung datang-datang, saya belum kenal orang, umpamanya nih, saya belum kenal Ci Erni, belum pernah ketemu Ci Erni nih. Kemudian saya datang sama Ci Erni dan saya katakan, kamu agamamu apa? Pasti Ci Erni bilang, ada urusan apa kamu tentang agama saya? Tapi saya harus membangun hubungan dulu, kenalan. Jadi kita harus membangun hubungan baik dengan seseorang, dan kita pada akhirnya punya kesempatan untuk bercerita tentang pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu kabar baik, itu Injil, itu penginjilan. Amin saudara. Tapi ingat, targetnya, sasaran akhirnya adalah supaya mereka mendengar tentang Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan kedua, kenapa kita harus menginjil? Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita buka Alkitab kita. Mengapa kita harus menginjil? Kita buka dulu Matius 28 ini. Dari berapa bulan ini setiap bulan saya berbicara mengenai ayat ini. Ada yang hafal ayat itu? Matius 28 ayat 19 sampai dan seterusnya. Ya, itu adalah amanat agung. Matius 28 ini setiap kali ada baptisan, pelajaran baptisan selalu dibacakan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di sana dikatakan begini, 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kemudian lanjutnya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dalam kedua ayat ini, di sana ada pemuritan, di sana ada perintah untuk memberitakan Injil. Kata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Untuk mereka jadi murid Tuhan, mereka harus dengar Injil. Ada kata pergilah. Kenapa kita harus menjadi menginjil? Kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena itu adalah perintah Tuhan. Kalau saya murid Tuhan, berarti saya harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau ada murid yang tidak mau mengikuti perintah gurunya, tidak mau mengikuti aturan, maka dia akan dikeluarkan dari sekolah. Karena apa? Dia tidak mau jadi murid. Saudara mau ditolak jadi murid Yesus? Saudara mau dikatakan, hanyalah aku tidak mengenal engkau? Kalau begitu kita semua harus melakukan pemberitaan Injil. Karena di sini dikatakan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian kita lihat dua ayat lagi yang kita melihat. Kenapa sih Yesus datang ke dalam dunia ini? Begitu pentingnya ini. Maka kita harus memberitakannya. Kenapa? Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang kita seharusnya hafal. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini berita baik. Ini kabar baik yang harus kita beritakan, bahwa Yesus datang untuk menawarkan keselamatan. Allah mau menyelamatkan kita. Saya mau menurunkan begini, saudara. Dalam perjanjian lama, Tuhan memberikan jalan keselamatan kepada manusia. Tetapi untuk selamat dalam perjanjian lama, kalau kita lihat, Tuhan buka pintu keselamatan itu, tetapi rasanya berat banget, saudara. Bayangkan, setiap kali kita berbuat dosa harus bawa korban
bakaran. Korban bakarannya kambing, domba, sapi, kalau orang miskin burung gitu ya. Bayangkan kalau setiap hari kita harus melakukan itu, betapa beratnya untuk kita. Berapa banyak domba yang harus kita punya, berapa banyak burung dara yang harus kita punya, baru supaya kita bisa terus diampuni dosa kita. Tetapi sekarang Yesus datang dan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cukup percaya kepada Yesus. Bukankah itu kabar baik? Saudara, kita setiap tahun masih harus memberikan korban pada hari raya Kurban. Kita bersyukur kita tidak perlu melakukan itu lagi, karena cukup kita percaya sama Yesus. Itu kabar baik. Yesus mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu kabar baik. Nah, jadi kita harus memberitakan itu, dan Yesus mengatakan beritakan itu. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 43, sekali lagi kita lihat Lukas pasal 4 ayat 43. Di sana dikatakan, waktu Yesus berkeliling, kemudian orang banyak mengikuti Dia, dan orang-orang di situ mau supaya Yesus tetap di situ aja, gak usah pergi kemana-mana, tinggallah bersama dengan kami. Saudara mau Tuhan Yesus tinggal bersama-sama dengan kita di Ranca Bungur? Mau banget. Dan itu yang dirasakan orang-orang pada saat zaman Yesus masih ada. Tapi tolong ditayangkan tadi ayat itu mengatakan apa? Lukas pasal 4 ayat 43 dikatakan, tetapi Ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk memberitakan kabar baik, kabar Injil kerajaan Allah kepada semua manusia. Itu tujuan utama Yesus datang. Kabar Injil, kabar keselamatan, kabar baik itu. Sekarang satu lagi di dalam masih di dalam Injil Lukas juga pasal 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi dari kedua ayat ini kita tahu, ketiga ayat ini kita tahu bahwa tujuan utama Yesus lahir ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia dan untuk memberitakan kabar baik, kabar Injil kerajaan Allah. Nah, sekarang kita sebagai murid-muridnya berkewajiban untuk meneruskan pemberitaan itu, karena untuk itulah saudara dan saya diselamatkan. Amin. Katakan, saya dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Apakah saudara dipanggil untuk menyelamatkan? Tidak, saudara. Kita tidak bisa menyelamatkan orang, tapi kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Katakan sekali lagi, saya dipanggil, tepuk dada saudara, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ya, itu panggilan kita, itu tujuan utama, dan jangan pernah lupa itu. Dengan kata lain, kalau kita belum membuka mulut kita, kita belum membuka hati kita, atau masih tertutup dan tidak mau bercerita, bersaksi kepada orang lain tentang perbuatan Allah, berarti kita belum menjadi murid Yesus. Halo,
Paulus. Mengapa kita harus menginjil? Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 9. Pasal 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16, di situ dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus mengatakan memberitakan Injil itu satu keharusan bagiku. Memberitakan kabar baik itu suatu keharusan bagiku. Kalau aku tidak memberitakannya, maka aku celaka. Saudara, itu karena itu yang Rasul Paulus pahami. Dia tangkap betul hati Yesus, bahwa Yesus datang untuk memberitakan kabar baik. Yesus datang untuk memberitakan Injil itu, memberitakan kabar baik itu. Itu sebabnya dia katakan, saya murid Yesus harus selalu siap untuk memberitakan Injil. Itu sebabnya kita melihat, kalau kita baca kisah para rasul, seluruh kisah itu bercerita bagaimana Rasul Paulus pergi dan pergi dan pergi ke satu tempat, dari satu kota, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, bahkan dari satu negara ke negara yang lain. Untuk apa? Memberitakan Injil. Apakah perjalanannya mulus? Tidak, saudara. Dia katakan, aku dilempari batu, aku kelaparan, aku dihina, aku disiksa, aku karam kapal. Tetapi apakah Tuhan tinggal diam, saudara? Tidak. Tuhan menyertai dia. Karena di dalam Matius pasal 28 tadi ada janji di bawah. Dia katakan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Dan sayangnya banyak orang yang mengambil ayat yang terakhir. Dia katakan, oh Tuhan menyertai kita. Tetapi sadarkah saudara bahwa janji aku menyertai kamu itu diberikan setelah ada perintah di atasnya. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah, baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan dan seterusnya. Kemudian dikatakan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Tuhan akan menyertai kita kalau kita di dalam tugas menjalankan perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara masih ingat satu ilustrasi, tapi ini saya nggak tahu benar apa enggak. Tetapi ini ilustrasi, tapi waktu saya merenungkan saya tertawa dan saya berpikir, iya yang kadang kita berpikir penyertaan Tuhan, tetapi kita dalam keadaan yang tidak taat. Satu kali ada anak muda ketemu dengan pendeta habis ibadah pemuda biasanya. Kemudian di situ pendetanya itu khotbah, ketahuilah bahwa Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Anak muda ini pulang, Tuhan menyertai saya kemanapun saya pergi. Kemudian dia pulang, kemudian dia naik motor, kecepatannya tinggi. Kecepatan motor yang tinggi berapa Mas Budi? 200. Ini nggak sampai 200 sih. Katakanlah 180. Terus kecelakaan, masuk rumah sakit. Pendetanya datang dan mengatakan gini, kamu kenapa? Anak mudanya bilang, kan Bapak Pendeta bilang katanya Tuhan tuh selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Tuhan tuh mengutus malaikatnya menyertai kita. Jadi waktu saya pulang saya ngebut, kemudian akhirnya saya jatuh deh. Pendetanya tanya, kecepatan motormu berapa nak? 180. Ya iyalah, kecepatan malaikat hanya 90. Kalau larinya 190, 180, berarti kau mendahului meninggalkan malaikatmu. Dengan kata lain, jangan berpikir bahwa Tuhan akan tetap ada bersama kita pada saat kita tidak taat. Kita ada di dalam dosa. Karena kalau kita ada di dalam dosa, Tuhan itu jauh daripada kita. Itu sebabnya Daud mengatakan, jangan
ini. Jalan bersama dengan Tuhan dan berjalan, melangkah bersama Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, dia bedakan. Saya mau kita melangkah bersama Tuhan. Kalau berjalan bersama Tuhan, dia peragakan begini, saya jalan bareng, tapi bisa saja Tuhan ada di belakang saya tinggalin. Tapi kalau melangkah bersama dengan Tuhan itu sama dengan orang pengantin tuh. Masuk. Deng, 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 deng. Langkahnya bersama, jadi tidak ada yang ditinggalkan. Nah, kalau kita ada di dalam menjalankan perintah Tuhan, maka Tuhan ada bersama dengan kita. Dia ada di dalam kita, firman Tuhan. Dan dikatakan, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan ayat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Apakah sampai di situ? Tidak. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, di mana Roh Kudus itu? Dalam diri kita, dalam hidup kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Tetapi tujuan dari pemberian itu adalah untuk menjadi saksi. Nah, jadi untuk pendahuluan hari ini, saya hanya ingin mengatakan, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi. Jadi selama kita belum menjadi saksi, berarti kita masih hidup untuk diri kita sendiri. Tuhan masih menunggu kita untuk melangkah. Kalau kita belum menjadi saksi, berarti kita masih orang Kristen yang baru lahir. Karena apa? Masih diam di tempat. Amin, saudara. Mau tetap jadi bayi atau menjadi orang dewasa? Orang dewasa, dan salah satu latihan untuk menjadi dewasa adalah mulai belajar bersaksi. Nah, saya mau akhiri dengan satu ilustrasi sedikit. Bagaimana sih kita memberitakan Injil? Untuk memberitakan Injil, saya mulai bercerita kepada orang, tentu saja orang yang saya kenal. Saya tidak mungkin memberitakan Injil kepada orang yang saya belum kenal, kecuali saya khotbah di dalam khotbah penginjilan. Kalau saya khotbah seperti ini di depan banyak orang, mungkin ada orang yang saya belum kenal. Tapi Tuhan mau kita penginjilan secara pribadi dan juga penginjilan secara massal. Umpamanya saya contoh begini, saya bercerita kepada Ibu Sita. Ibu Sita sini, Bu. Saya panggil Ibu Sita. Ini contoh. Ibu Sita, sini Bu, saya mau perkenalkan. Saya ajak Ibu Sita. Terus saya berteman dengan Ibu Sita karena memang saya sudah kenal. Saya cerita, Ibu Sita, saya tuh bersyukur loh. Saya itu kemarin tidak ada uang, saya berdoa dan ini. Kemudian Tuhan tolong saya berkati. Nah, Ibu Sita ikut. Kalau begitu kamu berdoa sama Tuhan. Dia cerita begitu aja. Kemudian akhirnya Ibu Sita diberkati, ini ceritanya. Nah, sekarang Ibu Sita gak boleh diam saja. Ibu Sita juga harus menceritakan apa yang orang lain, apa yang Tuhan lakukan kepada Ibu Sita. Contohnya dia akan cerita kepada orang yang dekat dengan dia dong. Pertama, betul gak? Atau cerita sama orang yang tidak dikenal. Nah, biasanya yang paling tempat kita bercerita adalah anak kita. Nah, sekarang Ibu Sita tolong ceritakan sama anaknya dan ajak anaknya Ibu Sita. Sekarang ajak ke sini. Atau mungkin bukan anaknya, siapa yang Ibu kenal, diajak Bu, bawa ke sini Bu. Lalu ya. Nah, Ibu Sita tentu tidak akan boleh diam saja, karena sebagai murid dia harus menceritakan juga tentang kebaikan orang. Ibu Sita katakanlah cerita kepada Pak Marjono, tetangganya Pak Marjono. Kemudian Pak Marjono mulai merasa diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Pak Marjono kan cerita lagi kepada orang yang dekat dengan dia. Nah,
adalah gambaran sederhana. Tetapi itu yang harus kita lakukan. Jangan lagi kita hanya diam sendiri. Nah, saudara ingatlah bahwa di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Banyak orang buta yang sedang berjalan kepada arah jurang. Banyak orang-orang mabuk yang mungkin sedang tidur di rel kereta api atau tidur di pinggir jalan. Apakah saudara akan berdiam diri? Dalam pendahuluan tadi saudara mengatakan, kami akan pindahkan orang itu, kami akan arahkan orang itu. Dan mari pada pagi hari ini saya mengajak saudara untuk mengajak melakukan itu. Kita akan menyanyikan satu pujian. Ada satu pujian yang mengatakan begini: setiap hari kutemukan. Hidup
untuk pergi dan bercerita kepada mereka. Mereka perlu saya dan saudara. Mari kita masing-masing membuat satu doa di dalam hati kita pada pagi hari ini. Tuhan, aku mau menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan, Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah, yang ingin membuat satu komitmen di hadapan-Mu bahwa mulai hari ini kami mau memberitakan kabar baik tentang kasih-Mu kepada orang lain. Karena untuk itulah Engkau datang ke dalam dunia ini, dan untuk itulah Engkau memanggil kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami berdiam diri. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami tidak membuka mulut kami untuk bercerita tentang kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau kami sebagai hamba-Mu berdiam diri di dalam zona nyaman kami, dan kami tidak menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Tapi hari ini Tuhan, tolong kami supaya kami mau melihat orang-orang yang terhilang di sekeliling kami, untuk memberitakan kabar kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah, Injil keselamatan. Karena Injil adalah kekuatan Allah, dan biarlah itu menjadi membakar semangat kami. Mulai hari ini kami mau mengajak saudara-saudara kami untuk datang kepada Dia. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Silakan persiapkan unsur-unsur perjamuan saudara. Sambil kita persiapkan, kita akan menyanyikan pujian ini raihnya saja. Singer akan menyanyikan sambil kita mempersiapkan unsur-unsur perjamuan. Mereka perlu Tuhan. Dan mari kita melihat bahwa karena orang-orang yang berdosa, karena orang-orang yang terhilanglah, maka Yesus turun ke dalam dunia ini. Yesus rela mati, Yesus rela disalibkan untuk keselamatan mereka. Dan mari kita akan berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami kembali bersyukur untuk kasih setia-Mu, karena Engkau sudah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami kembali memperingati hari di mana Engkau menyerahkan hati-Mu untuk keselamatan kami. Dan Tuhan, kami menyerahkan unsur-unsur perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kuduskan unsur-unsur ini supaya waktu kami mengambil bagian di dalamnya,
Kami dikuatkan, iman kami diteguhkan, dan semakin hari belajar semakin taat kepada-Mu. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, melayakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Haleluya, amin. Dengarkanlah kebenaran firman Tuhan, sambil roti kita angkat di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan pecahkan roti ini bersama-sama, dan kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mengangkat cawan di tangan kanan kita. Dan kita akan melihat dengan iman bahwa cawan ini adalah simbol dari darah Tuhan yang keluar dari setiap luka yang diakibatkan oleh pukulan, cambukan. Tetapi semuanya itu Dia rela lakukan untuk menyelamatkan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk meneruskan berita kabar baik ini. Dan suatu saat Ia akan datang kembali dan bertanya kepada saudara dan saya, apakah engkau sudah meneruskan berita kabar baik yang sudah aku kerjakan? Dan apakah saudara dan saya pada saat itu akan mendengarkan kabar sukacita dari Tuhan yang mengatakan, sapaslah hai hambaku yang setia dan benar, masuklah dan nikmatilah kebahagiaan Tuhan? Ataukah kita akan mendengar ucapan yang lain, hai hambaku yang jahat, karena kita tidak memberitakan, kita tidak memberitakan Injil, kita tidak memberitakan kabar baik, kita tidak melakukan perintah Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan. Terima kasih untuk kemurahan. Terima kasih untuk kasih setia. Terpujilah nama-Mu. Engkau kudus, Engkau ajaib, Engkau mulia. Terima kasih Tuhan. Ibu Feby akan berdoa mewakili kita mengucap syukur kepada Tuhan, sekaligus menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan, anggur yang kami minum, roti yang kami makan, yang melambangkan darah dan tubuh-Mu, itu boleh menyatu dalam kehidupan kami. Dan kami boleh keluar dari tempat ini Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Karena itu Tuhan, teguhkan hati kami. Ya biarlah kami berpegang teguh pada Injil-Mu, kami berpegang teguh pada janji-Mu dan perintah-Mu, bahwa kami harus menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami di tempat ini butuh Engkau Tuhan. Mereka yang ada di luar sana butuh Engkau Tuhan. Bahkan bangsa ini Tuhan perlu Engkau Yesus. Karena itu Tuhan, pakai kami Bapa hingga kami boleh memberitakan siapa Engkau Tuhan di tempat di mana kami berada.
yang adalah hamba-hamba-Mu Tuhan, orang-orang Kristen yang Engkau taruh di dalam bangsa ini Bapa. Tuhan pakai mereka Bapa menjadi alat Tuhan, hingga biar kesaksian mereka boleh menjadi berguna bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka, dan bangsa ini boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan penginjilan di dimanapun berada Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kami menyerahkan gereja-gereja-Mu yang melakukan penginjilan Tuhan, melakukan pemuridan Tuhan. Bapa, Engkau memberkati Tuhan, sarana prasarana yang mereka pakai Tuhan berkati, dengan cara apapun Tuhan, yang ada di gedung, di luar gedung, atau dengan cara apapun Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk setiap misionaris-misionaris, kami berdoa untuk setiap tempat-tempat yang masih tertutup akan Injil Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau akan buka pintu bagi pelabaran pekerjaan Injil di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa untuk setiap sekolah-sekolah Alkitab. Tuhan menolong memberkati, hingga biarlah sekolah-sekolah Alkitab ini boleh diberkati Tuhan. Dan ada hamba-hamba yang boleh punya hati yang mau melayani Engkau. Dengan demikian Tuhan, biarlah Allah menolong memberkati setiap sekolah-sekolah Alkitab yang ada, setiap siswa-siswi sekolah Alkitab. Tuhan berkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Allah Engkau menolong memberkati umat-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, setiap persoalan dan masalah yang mereka hadapi, beri mereka kekuatan iman dalam kehidupan mereka, yang mereka boleh berdiri di dalam iman percaya mereka bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan mereka sendiri. Yesus selalu ada di dalam persoalan, di dalam duka dan cita mereka Bapa. Ya biarlah Tuhan, hari lepas hari, biarlah Tuhan Engkau menolong memberkati umat-Mu. Ya umat-Mu boleh menjadi dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang sakit dimanapun mereka berada, di rumah sakit atau dimanapun Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka Bapa. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang lanjut usia, yang tidak dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka beribadah, di rumah mereka, dimanapun di konser-konser. Tuhan berkati mereka, hingga pertumbuhan iman juga Tuhan taruh bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan gereja-Mu, kami menyerahkan pelayanan-Mu di tempat ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami hanya berharap kepada-Mu Bapa. Tuhan juga yang akan melebarluaskan pelayanan di tempat ini. Berkati semua kami yang melayani Bapa. Berkati gembala sidang dan semua tim pastoral. Berkati semua jemaat yang mengambil bagian dalam pelayanan. Berkati kami semua Tuhan. Dan kami mau katakan Bapa, kami mengandalkan Tuhan, dan kami berdoa di dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Dan kami mau belajar setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan demikian kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya Tuhan bukan sekedar mendengarkannya, tapi Tuhan yang menjawab doa kami. Dalam nama Yesus yang kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni dan kesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih.